Perkenalkan, nama saya Destiana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keluarga sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk meningkatkan dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membangun satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain, sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dasar keluarga sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan fondasi yang kuat dan hubungan yang baik, seperti layaknya hubungan silaturahmi. Di antaranya yaitu A. Ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah, maka bertakwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketakwaan tersebut. B. Ketentraman dan ketenangan hati. Disebutkan juga dalam ayat Al-Quran bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram, sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga di mana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Alejandrico. Saya akan menunjukkan bagian hak dan kewajiban suami istri. Hak istri yang harus dipenuhi. Di antara kewajiban dan hak tersebut adalah seperti yang terdapat di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah bin Ka'ab al-Qusyari radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya telah bertanya, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 1. Engkau memberinya makan di saat engkau makan. 2. Memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. 3. Janganlah memukul wajahnya. Dan 4. Janganlah engkau menjelek-jelekannya. 5. Janganlah engkau tinggalkan dia, melainkan dia di dalam rumah. Jangan berpisah tempat tidur, melainkan di dalam rumah. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama. Hak di atas harus dipenuhi oleh seorang suami. Juga wajib mengajarkan ajaran Islam kepada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya terbuat dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim 6. Untuk itulah kewajiban sang suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i, talabul ilmi, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dengan pemahaman salafus salih, generasi yang terbaik. Hak suami yang harus dipenuhi istri. 1. Ketaatan istri kepada suaminya. Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan kepada kewajiban taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suaminya, maka kewajiban taat kepada sang suami menjadi hak yang tertinggi yang harus dipenuhi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud, maka aku akan perintahkan seseorang wanita sujud kepada suaminya. 2. Istri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Perintah ini sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat manakala sang istri banyak menuntut kepada suaminya dan tidak bersyukur
kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan neraka dan melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Sahabat bertanya, sebab apa yang menjadikan mereka paling banyak penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, dengan sebab kufur. Sahabat bertanya, apakah dengan sebab mereka kufur kepada Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak, mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jahat pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut tidak pernah merasa cukup. Istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Perbuatan ihsan baik seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa atau yang lebih baik. Istri harus berkhidmat kepada suaminya dan mengurus anak-anaknya menurutkan syariat Islam. Yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Kesimpulan dari hak dan kewajiban suami istri di atas adalah sebagai berikut, yaitu kewajiban istri yang menjadi hak suami. Yang pertama, menjaga kehormatan suami, anak-anak, harta, dan mengurus semua urusan rumah tangga. Kedua, mentaati perintah suami selama bukan perintah berbuat maksiat. Tiga, tinggal di rumah suami dan berdiam di dalamnya, tidak boleh keluar tanpa izin suami. 4. Tidak menolak jika diajak berhubungan suami istri. 6. Tidak berpuasa sunnah jika suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. 7. Berhias untuk suami, tersenyum, berwajah ceria dan tidak menampakkan sesuatu yang tidak disukai suami. Kewajiban suami berikutnya adalah kewajiban suami yang merupakan hak istri. 1. Berlaku baik kepada istri. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri. 3. Sabar terhadap kekurangan agama dan akal istri. 4. Menjaga kehormatan istri, terutama dari orang yang akan mengganggunya. 5. Mengajari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang wajib diketahui. 6. Memberikan teladan yang baik kepada istri dan anak-anak. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama, menikah dan memilih pasangan yang baik. Bagaimana sih caranya? Jalan pertama yang ditempuh ketika seseorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping hidup yang baik untuk menikah. Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam akan lebih mengerti bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya wanita yang baik untuk pria yang baik dan begitu juga sebaliknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Yang kedua, saling pengertian. Dalam membangun keluarga yang sakinah, tentu setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain. Misalnya, jika istri sedang sakit, maka suami seharusnya bisa membantu dan sebaliknya. Istri juga harus bisa mengerti keadaan suaminya jika sesuatu menimpa dirinya dan keluarganya.
Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada perceraian atau talak. Yang ketiga, saling mengingatkan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan jika demikian, maka jika ingin membangun keluarga yang sakinah, setiap anggota keluarga, baik suami ataupun istri, harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jika suami atau istri tidak memenuhi ajaran agama, maka keduanya harus saling mengingatkan dan menasihati dengan cara yang baik. Dan adapun misalnya sang istri tidak mematuhi suami, maka suami berhak menghukumnya. Dan bila istri merasa dijolimi oleh suami, maka ia boleh menggugat cerai suaminya. Islam sendiri tidak melarang hal tersebut, karena pada dasarnya pernikahan adalah untuk kebaikan dan bukan untuk menyakiti satu sama lain. Yang keempat, menjalankan kewajibannya. Agar bisa membangun keluarga yang sakinah, maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dianjurkan dalam Islam sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya, dan hubungan suami istri salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya, kebutuhan biologisnya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka, para suami, bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Para sahabat menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Yang kelima, percaya satu sama lain. Dasar dari suatu hubungan adalah kepercayaan, dan banyak kita saksikan saat ini suami istri yang tidak lagi saling percaya lebih memilih untuk bercerai. Oleh sebab itu, untuk membangun keluarga yang sakinah, suami istri harus saling mempercayai dan keduanya harus bisa menjaga kepercayaan pasangannya. Seorang istri harus senantiasa mematuhi suaminya, sementara sang suami juga harus bisa menjadi panutan bagi istri dan keluarganya. Nama saya Vira Febrianti. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari keluarga yang sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil di dalam bermasyarakat. Keluarga bukan hanya sekadar hubungan formal antara suami istri dan anak-anak, namun mempunyai fungsi dan tugas tersendiri di dalam bermasyarakat. Adapun tujuan utama dari keluarga yang sakinah yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa tujuannya yaitu yang pertama untuk menunjang misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Artinya manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat usaha apapun, lewat jalan apapun, misalnya sebagai ibu rumah tangga atau di profesi masing-masing dan lain sebagainya. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami istri bukan berarti malah membuat mereka saling menjauh atau saling tidak bertatap wajah. Justru ada hal tersebut yaitu untuk mendukung agar masing-masing juga dapat berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan umat. Yang kedua yaitu menjadi ladang ibadah dan beramal sholih. Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya tentu menjadi ladang amal ibadah tersendiri di dalam keluarga tersebut. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan membantu suaminya untuk menghidupi keluarga bisa menjadi ladang dan amal ibadah tersendiri untuknya di dalam keluarga tersebut.
Begitupun juga kewajiban istri terhadap suami dalam Islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Mendidik anak dalam Islam juga merupakan bagian dari ladang amal ibadah yang hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta dan sayangnya. Yang ketiga yaitu tempat menuai cinta dan kasih sayang. Dengan adanya keluarga yang sakinah, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi di dalam keluarga. Misalnya mulai dari kebutuhan rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal soleh berkeluarga. Istri juga merupakan amanah. Istri adalah amanah dari suami, begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah antara suami dan istri, melainkan lebih jauh dari itu. Namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Yang keempat yaitu untuk memperoleh keturunan yang soleh. Yang terpenting dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh keturunan, tetapi berusaha membentuk generasi yang berkualitas dengan menjadikan seorang anak-anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Rasulullah SAW untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama yaitu dapat menundukkan pandangan. Yang kedua itu akan terjaga kehormatan. Ketiga, terpeliharanya kemaluan dari berbagai maksiat. Yang keempat yaitu akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat menjaga syahwat dan merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. Yang keenam yaitu mendatangkan ketenangan dalam hidup. Yang ketujuh, akan mendapatkan keturunan yang soleh. Amin. Yang kedelapan, menikah dapat menjadi sebab semakin banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad SAW.